Shalom sahabat DBS Jesus Official semuanya. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang siksa kubur, teman-teman. Siksa kubur atau kematian yang kekal, masuk neraka. Nah, setiap orang pasti masuk neraka. Kenapa? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, kata firman Tuhan, manusia telah mati. Manusia telah kehilangan jalan kembali kepada Allah. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, semua manusia sudah dipastikan masuk neraka. Nah, tetapi ada berita baik di mana Allah karena kasihnya mau menyatakan dirinya untuk memberikan jalan keselamatan kepada manusia yang berdosa itu. Yang telah mati, yang telah kehilangan kemuliaan Allah tersebut. Jadi ada caranya agar kita terhindar dari siksa kubur itu, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang saat ini mungkin ketakutan karena takut disiksa di akhirat nanti, ini ada solusinya, teman-teman ya. Pertama, teman-teman harus menyadari dulu bahwa teman-teman itu berdosa. Teman-teman tidak bisa mencari jalan sendiri untuk pergi ke surga. Tidak bisa. Anda mau kaya bagaimanapun, mau kuat bagaimanapun, Anda tidak akan mampu pergi sendiri, menemukan jalannya sendiri untuk masuk surga. Tidak bisa. Setiap orang yang datang dari keturunan Adam dan Hawa pasti berdosa dan pasti masuk neraka. Ya. Tetapi berita baiknya adalah Yohanes 3 ayat 16 menjelaskan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Oke teman-teman? Oleh karena itu, saya mau katakan bahwa perbuatan baik, membantu orang lain, bersedekah dan segala macam itu tidak akan membawa teman-teman masuk surga. Tidak akan menghindarkan teman-teman dari siksa kubur itu. Itu usaha manusia, teman-teman. Melakukan kebaikan itu usaha manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka timbullah bagaimana caranya supaya saya kembali terhubung dengan Allah. Bagaimana caranya supaya saya masuk surga? Caranya adalah melakukan kebaikan. Itu tidak mungkin, teman-teman. Tidak mungkin. Karena apa? Satu kesalahan saja membuat manusia itu diusir. Satu kesalahan saja membuat manusia itu jatuh dalam dosa. Dan menciptakan permusuhan yang besar dengan Allah. Tidak mungkin dengan kebaikan-kebaikan yang lain kita bisa menyenangkan hati Allah. Kita bisa menyogok Allah dalam istilah kasarnya. Bayangkan Adam dan Hawa telah melakukan kebaikan. Merawat Taman Eden sebaik mungkin. Bertanggung jawab sepenuhnya. Tapi ketika mereka melakukan satu kesalahan, mereka diusir oleh Tuhan. Jadi tidak ada satu perbuatan baik pun yang bisa menghantarkan orang masuk surga. Tidak ada satu perbuatan baik pun yang bisa menghindarkan seseorang dari siksa kubur itu. Yang menghindarkan seseorang dari siksa kubur itu adalah menyadari akan keberdosaannya, menyadari akan ketidakmampuannya, lalu percaya kepada Allah. Nah, karena itu tadi ayatnya jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anaknya yang tunggal itu adalah Yesus Kristus. Jadi, Yesus Kristus menjadi kurban untuk mendamaikan manusia yang telah berdosa itu dengan Allah. Manusia yang telah berdosa tidak bisa kembali kepada Allah. Oleh karena itu, harus ada yang mengembalikan mereka. Nah, karena itu Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 seperti ini. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada Allah, kalau tidak melalui aku. Saya tutup Alkitab. Teman-teman, saya mau katakan sekali lagi, tidak ada satu perbuatan baik pun yang bisa menghantarkan seorang untuk masuk surga. Tidak ada perbuatan baik satupun yang bisa menghindarkan seseorang dari siksa kubur itu. Yang bisa menghindarkan seseorang dari siksa kubur itu, yang bisa membawa seseorang masuk surga adalah percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah jalan,
kebenaran, dan hidup. Jadi, ambil keputusan. Kalian yang masih ragu-ragu, yang masih takut, kalau saya mati pasti saya akan disiksa, pasti, aduh, tersiksanya saya di sana. Ada berita baik. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia akan menyelamatkan Anda. Ingat baca tadi Yohanes 14 ayat 6 tadi, Yesus adalah jalan kebenaran. Baca itu baik-baik, lalu ambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.